padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenuhan kita pada hari ini, Jumat 15 Agustus 2025. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Carla PRR, renungan akan bersama Suster Maria Claudina PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandang sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, syukur dan terima kasih berlimpah untuk cinta dan kemurahan-Mu yang terus menyapa kami setiap hari, sehingga kami tidak mengalami kekurangan apapun. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, kami mohon bukalah mata hati dan iman kami untuk berdoa, mendengar dan merenungkan sabda-Mu sebagai sumber kekuatan kami. Curahilah kami dengan api ilahi-Mu, agar kami mampu memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu atas diri kami, sehingga kami mampu untuk bersaksi tentang Engkau dalam kehidupan ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Farisi tentang perceraian. Ia menegaskan bahwa sejak semula Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi satu, dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Para murid pun terkejut dengan ajaran ini, sehingga Yesus menambahkan bahwa panggilan kita adalah untuk tetap setia, bahkan dalam hidup selibat, seperti sebagai romo, bruder, suster, dan frater, hanya dapat dimengerti dan dijalani oleh mereka yang dianugerahi rahmat Allah. Lalu apa yang bisa kita renungkan dari perkataan Yesus ini? Mari kita menyimak ada 3 hal penting. Yang pertama, kesetiaan adalah panggilan ilahi. Tuhan Yesus menegaskan bahwa kesetiaan adalah sebagai rencana Allah sejak awal. Dalam relasi apapun, entah panggilan hidup berkeluarga atau panggilan hidup bakti, bukan hanya tuntutan hukum, tetapi jalan menuju kasih yang mendalam. Yang kedua, kasih yang mengorbankan diri. Kesetiaan sering menuntut pengorbanan, menahan ego kita, dan mengampuni berulang kali. Kasih sejati akan memampukan kita untuk tetap bertahan, meski mungkin ada luka, penderitaan, dan tantangan. Dan yang terakhir, hidup bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus menyebut mereka yang memilih untuk tidak menikah demi kerajaan Allah ini, mengingatkan kepada kita bahwa hidup bukan sekedar untuk diri sendiri, melainkan persembahan bagi misi yang lebih besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kesetiaan bukanlah beban, melainkan panggilan sekaligus anugerah yang mengundang kita untuk mencintai seperti Allah, mencintai tanpa syarat, penuh pengorbanan, dan setia sampai akhir. Dalam kesetiaan ini, mari percayalah bahwa kelak kita akan menemukan kebahagiaan sejati karena kita berjalan bersama Dia yang terlebih dahulu setia. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan segala wujud, niat, dan permohonan kita kepada Bapa di surga. Bagi mereka semua yang sedang sakit, kami mohon kepadamu ya Tuhan,
Jamalah saudara-saudari kami yang sedang sakit dengan kuasa-Mu, agar mereka boleh memperoleh kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang diam-diam ingin meninggalkan gereja Kristus, ya Bapa, sapalah hati anak-anak-Mu yang ingin berpaling dari gereja-Mu. Luruskanlah pikiran mereka, jernihkanlah harapan mereka, agar tetap setia hanya kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami penderitaan secara fisik maupun batin, ya Bapa, tinggallah bersama semua mereka yang mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun secara batin. Semoga dengan penderitaan-Mu di kayu salib, memampukan mereka untuk menderita bersama Engkau, dan mereka semakin mengenal Engkau, yang adalah satu-satunya sumber kekuatan dalam keadaan hidup apapun. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para migran dan perantau, ya Bapa, hiburlah hati para migran dan perantau dengan cinta-Mu yang menguatkan iman mereka. Sertailah mereka dalam setiap tingkah laku, tutur kata dan pikiran mereka, agar tidak berbalik dari Engkau yang adalah Sang Penghibur sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menyampaikan wujud dan niat kita secara pribadi. Mari kita satukan semua doa, syukur dan harapan hati kita kepada Bapa di surga dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Marilah kita membuka hati untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan hamba-Nya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, untuk kebersamaan kita pada hari ini.
Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal dengan